Lanang kakek ngomong. Tapi ngene awakmu iki lho pamer-pamer jancuk apa aku iku wong Jawa Timur cuk, jancuk aku wong Malang cuk. Malang ngerti kan kate opo? Cuk, jancuk. Usen jancuk, awakmu jancuk mbok nancuk. Kan usen mbok nancuk sen. On kan Satu teluli. On sen. Usen. Aku wong Surabaya. Sen, aku wong Malang sen. Jancuk, jancuk. Jancuk, kon weh. Tantanganmu iku. Surane. Tangkamanmu cuk, jancuk. Ayo, plek to piye geger geden ayo. Ayo sen, ayo. Ngomong. Umumno mas sampean pengen geger geden. Ya kan kelihatan kan dia nantang geger geden ya rekamannya tuh teman-teman geger geden ya. Keluar dari orangnya Husen ya, dia nantang geger geden ya. Dia nantang loh barusan rekam teman-teman tuh dia itu. On game saja nggak berani sombong. Saya gak wani, kencong. Bos, Kelihatan kan nantang geger geden ya, kelihatan ya. Sudah. Jangan kabur naik lagi Sen. Memang muatannya itu dia mau persekusi Leko dan teman-temannya, muatannya itu. ini ketahuan, ya nggak kasihan Leko dan teman-teman yang lain kalau memang tidak ada ikatan hukum. Jadi apapun namanya, apalagi Islam ya, Islam itu kan tergantung akad. Kalau di Indonesia bukan sekedar akad, tetapi harus diadministrasikan. Orang ngono ditipu blok, gitu. Gus, makanya harus dinotariskan. Gus, mulutnya Usan itu nggak bisa. Ayo sampai teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husen Bagil kena batunya. Kemuliaannya yang didapatkannya beberapa waktu yang lalu sekarang ini sudah luntur di mata anak-anak pribumi Nusantara. Tempo dulu begitu bangganya ketika Husen Bagil ini bersama-sama Banser kemudian diangkat rame-rame seperti seorang komandan besar. Beriringan waktu dengan tesisnya Kiai Imad, Ba'alawi di Nusantara ini ambrol total. Banyak mukibin-mukibin pada sadar, pada tercerahkan, dan berkesimpulan akhirnya kalau Ba'alawi yang selama ini dipuja-puja, ditaati segala perintahnya, tidak lagi berefek. Dari kenyataan ini menimpa juga Husen Bagil, Tuban. Wibawanya mulai luntur, banyak ditinggalkan anak-anak Nusantara. Akhirnya dulunya yang benar-benar seperti macan, sekarang jangankan macan, kalau di kampung ini ada macan tapi lebih kecil yang namanya macan akar. Seperti kucing, hidupnya di akar-akar pohon besar di hutan-hutan. Tidak ada kekuatan lagi yang dibanggakan. Untuk mendongkrak suaranya, mendongkrak kemuliaannya, mengadakan sayembara. 1M, banyak banget uangnya. Kalau enggak 1 mobil Alphard. Wah, luar biasa si Bagil ini. Begitu mudahnya, hartanya sudah begitu luar biasanya. Kita tidak mau ngomongin dari mana semua itu didapat. Tapi akibat kesombongannya menantang dengan sayembara ini untuk menunjukkan makam palsu di pemakaman Tuban, yaitu tempatnya Mbah Sunan Bonang. Sudahlah untuk Husen Bagil, lihatlah sejarah-sejarah lama, bukalah Google, bagaimana keadaan tahun dulu sebelum berkembangnya isu nasab ini. Makam Mbah Sunan Bonang ini bersih, tidak ada satupun yang namanya di situ
tertulis di nisan-nisan yang sekarang ini berjejer begitu rapat, yang semuanya marganya Ba'alawi. Nah, kapan-kapan itu dimakamkan di situ. Padahal itu situs Purbakala. Tidak segampang orang luar untuk menanamkan jasad keluarganya. Lantas setelah mengadakan tantangan, bukan tantangan ya, sayembara, tiba-tiba si Bagil ini muncul di pemakaman Mbah Sunan Bonang. Kemudian intinya kurang lebih mana ini orang yang katanya mau membuktikan di sini ada makam palsu. Nggak ada nih orangnya, nggak berani nongol. Lah dia sendiri tiba-tiba ya nongol di situ. Kapan janjiannya, sama siapa, nggak disebutkan. Inilah play victim untuk menunjukkan kepada mukibin-mukibin yang masih percaya kepadanya. Nah, kalau ini loh si Bagil berani datang dan menantang orang yang mau membuktikan makam palsu yang akan diberinya hadiah 1 M atau 1 buah mobil Alphard. Kebohongannya ini jelas, di situ dia ini berjanji kepada siapa, atau si A, si B dan seterusnya, atau PWLS, kemudian akan mengadakan pertemuan di situ. Ini kan nggak ada, nggak jelas. Tiba-tiba saja dia nongkrong di situ, datang, berkoar-koar, kemudian disyuting sama mukibinnya atau rekannya sesama Ba'alawi mungkin, kemudian mengatakan yang menantang untuk membuktikan makam palsu ini nggak berani datang. Nah, akhirnya dalam satu podcast ini terjadilah huru-hara karena ternyata si Bagil ini ketika dia mengadakan sayembara ini kan harus jelas. Ditantang datang ke notaris. Tapi apa yang terjadi dari Bagil? Ya biasa, berkelit. Memang sepertinya sifat-sifat Ba'alawi itu rata-rata ini seperti itu. Jadi sok jago, sok paling hebat, sok paling mulia, tapi gampang sekali play victim. Play victim ketika diajak anak-anak yang tadi dari Bojonegoro, kemudian dari Malang, kemudian Kiai Syarif. Ini kalau berani sayembara ini harus jelas, harus dinotariskan. Jadi itu kekuatan hukumnya ada. Jadi ketika nanti benar-benar ada bisa yang membuktikan bahwa ada makam palsu di pemakaman Mbah Sunan Bonang, ini benar-benar valid dan nanti akan benar-benar mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh si Kusen Bagil ini. Tapi dalam podcast tadi akhirnya terjadi kisruh, bahkan ada kata-kata yang benar-benar keras, ada jancuk dan seterusnya, biasalah umpatan Jawa Timuran. Si Bagil ini ngajak geger geden. Emang berani si Bagil ini adep-adepan sama anak pribumi. Cuma mulutnya besar doang. Belum pernah namanya ada. Ini Ba'alawi ketemu anak-anak Nusantara ini berani berhadapan satu dengan yang lain. Nah, enggak cuma Bagil, bahkan Imam Jumbo juga nyatanya cuma ngompor-ngomporin doang. Yang disuruh maju siapa? Ya anak-anak pribumi juga. Jadi sifat adu domba seperti VOC, ini nggak tahu, memang menurun kepada mereka-mereka ini sepertinya. Nantang-nantang, kemudian si Bagil ini ngajak geger geden, tentu saja dilayani oleh anak-anak pribumi. Siapa takut ngadepi Bagil? Tapi apakah Bagil berani? Nggak tahu, jelas akan ngibrit juga. Paling-paling nanti kalau misalnya ada perjanjian di sini, setelah didatangi ya nggak nongol juga. Alasannya saya sudah nunggu di sini, kamu nggak datang, ya akhirnya saya pulang. Biasanya seperti itu. Sudahlah untuk anak-anak pribumi yang sekarang masih menjadi mukibin, sadarlah, jangan sampai kita ini selalu diadu domba mau-mau saja. Mana berani
Kabib-kabib Balawi ini menghadapi anak Nusantara. Sudah kebiasaan begitu, sudah kebiasaan gampang menipu, belenjani janji, kemudian cuma ngompor-ngomporin doang. Tapi ujung-ujungnya ya pengecut juga, lari juga. Dan di belakangnya kemudian play victim, membalik-balikkan atau memutarbalikkan kata-kata. Nah, begitu saudara-saudara, dari sayembaranya si Bagil ini, ya ini sebenarnya sekarang ini cuma tong kosong, omong doang, bacot doang, batnya yang besar, mulutnya yang nyonyor, hadiahnya ya cuma untuk ngompor-ngompori. Setelah benar-benar ditantang, diajak ke notaris, nyatanya ya nggak berani juga. Malah dalam podcast tadi akan mengajak geger geden, siapa takut. Nah, ini kalau ajakan ini di podcast tadi itu sebagai data dilaporkan ke pihak keamanan aparat yang berwajib. Apakah itu bisa sebagai bukti si Bagil ini menantang, dan apakah itu bisa dijadikan tindakan hukum untuk menjerat si Bagil Tuban ini. Nah, begitulah saudara-saudaraku, maju terus, jaga kesehatan, jaga Nusantara, Nusantara milik kita. Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!